Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Gunarko dan hari ini kita akan membahas tentang pengertian bisnis online. Pertama-tama, ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari. Ini bagian pertama dari sebuah pembahasan tentang pengantar tentang bisnis online yang bisa dipelajari, terutama hari ini menjadi salah satu kurikulum di pembelajaran di SMK, terutama kelas 11. Lalu apa itu sih bisnis online itu sendiri yang hari ini sedang berkembang pesat, yang terutama sedang berkembang semakin pesat ketika terjadi wabah virus COVID-19 ini, dan tentu banyak masyarakat yang kemudian beralih profesi menjadi orang-orang yang berusaha melakukan pemasaran dengan secara online, baik itu melalui media sosial, marketplace, dan sebagainya. Jadi memang bisnis online itu adalah satu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan, hanya saja ditambah dengan menggunakan teknologi. Hari ini sebuah keniscayaan bahwa teknologi adalah sesuatu. Semua teknologi yang hari ini ada itu harus dan mau tidak mau harus kita pelajari agar kita tidak kalah bersaing dan secara inovasi maupun secara kreativitas ketika kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Sebagai contoh, kegiatan distribusi, produksi, dan pemasaran serta penjualan 10 tahun atau 15 tahun sebelum hari ini itu jauh berbeda dengan saat ini. Pada saat itu, orang-orang masih percaya bahwa sebuah transaksi harus dilakukan secara face to face atau bertemu langsung. Banyak orang yang kurang meyakini ketika transaksi dilakukan secara online. Itu dikarenakan sistem yang ada atau proses yang ada sedang dilakukan masyarakat itu masih berkaitan dengan mindset seseorang. Inilah yang membedakan antara orang sukses dengan orang yang belum sukses, yaitu adalah dari mindset berpikirnya sendiri. Alibaba sudah mulai dibangun semenjak 2001, dan pada saat itu ketika usaha bisnis online belum bisa stabil seperti sekarang, belum bisa berkembang pesat seperti sekarang, belum bisa menunjukkan tajinya seperti sekarang. Jadi kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran penjualan ketika sudah digunakan dengan teknologi, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai bisnis online. Kegiatan produksi itu seperti apa saja yang melibatkan, kenapa kegiatan produksi termasuk dalam bisnis online? Karena hari ini banyak orang yang bisa melakukan produksi hal yang paling sederhana sekalipun, kemudian mampu memasarkannya secara online. Ada yang bisa masak nasi goreng, ada yang bisa membuat masakan yang enak, ada yang bisa memproduksi sekarang hari ini masker dengan rajutan tangannya dan sebagainya. Mesin jahit satu sudah bisa memasarkan produk macam-macam. Dulu ya distribusi hanya dapat dilakukan oleh Pos Indonesia, sekarang banyak sekali ekspedisi, alat pengiriman barang dan sebagainya, dan berkembang sangat-sangat pesat. Pemasaran pun sekarang sudah berubah. Yang dulunya melalui televisi, menyewa artis dan sebagainya, sekarang ada freelancer dan sebagainya yang mampu memasarkan produk secara sangat efektif. Nah, penjualan pun sudah sedemikian rupa. Banyak orang yang melakukan kegiatan namanya afiliasi. Afiliasi marketing ini adalah merupakan penjualan yang berkembang sangat pesat dengan era bisnis online seperti sekarang ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja bisnis online yang lebih dalam lagi. Hari ini kita akan bahas fokus pada pengertian bisnis online. Jadi hari ini kita mau atau tidak mau kita harus bermigrasi dari offline ke online. Karena sejauh apapun kita berusaha untuk menjalankan usaha ini secara offline, kita akan cepat sekali ketinggalan inovasi jika tidak segera berubah menjadi online itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya, pada saat itu di tahun 2000-an sangat-sangat besar sekali dan mampu memproduksi dengan sangat massal, akhirnya hanya cepat sekali bisa dikalahkan oleh produk-produk yang sifatnya online. Dulu koran bola, koran-koran majalah seperti itu sangat menguasai sekali media di Indonesia. Tapi ternyata dengan iklannya yang mahal ya, kalau kita pasang iklan di majalah atau koran itu sangat biayanya mahal. Dan hari ini kita bisa memasarkan produk dengan biaya yang sangat terjangkau. 50.000, 100.000 sudah bisa memasarkan produk dengan sangat efektif sekali. Dan itu bisa dijangkau oleh siapa saja. Jadi mau tidak mau kita harus bermigrasi dari offline ke online. Dan perlu diingat, industri 4.0 ini kita bermigrasi dari offline ke online, tapi tidak meninggalkan online begitu saja. Meninggalkan offline, mohon maaf, begitu saja. Jadi kita harus tetap menjalankan
bisnis secara online sambil mempersiapkan menjalankan secara offline sambil menyiapkan secara online itu sendiri. Jadi inilah langkah-langkah yang penting. Nah, selanjutnya masalahnya hari ini banyak orang yang belum paham bisnis online dengan benar. Ya, karena keterbatasan dan biaya yang cukup mahal untuk mempelajari pelatihan-pelatihan di dalam menjalankan bisnis online. Nah, hanya saja kembali lagi ini adalah tantangan buat kita semua. Sebenarnya sangat mudah sekali mempelajari bisnis online. Saya pernah belajar bisnis online dari yang bayar, yang gratis dan sebagainya. Dan yang paling penting ternyata adalah bukan berapa biaya yang kita keluarkan, budget yang kita keluarkan menentukan bagus atau tidaknya kualitas dari hasil pembelajaran kita, tapi dari mana kemauan dan keinginan kita yang kuat. Hari ini YouTube kita bisa nonton berbagai macam video, kita bisa mengamati misalnya Instagram seseorang bagaimana menampilkan tampilan produknya dan bagaimana produk-produk yang laku kita bisa lihat. Hari ini kita bisa mengecek kata kunci yang hari ini sedang populer dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia, masyarakat 62 sendiri, ketika wabah corona baru muncul di Cina, di Wuhan, Cina tahun 2020 awal Januari, itu masker sudah diborong. Artinya orang Indonesia itu sudah mengerti tentang bisnis online, sebagian besar, hanya saja caranya masih perlu diperbaiki lagi sehingga tidak merugikan orang lain. Dan tentu tidak musiman, karena yang musiman-musiman ini secara bisnis online itu tidak kurang bagus. Jadi misalnya musiman itu orang jualan durian, kita ikut jualan durian. Maka ketika kita ikut-ikutan itulah, maka pendapatan yang kita dapatkan akan dibagi ceruknya oleh orang-orang yang juga ikut-ikutan dengan hal yang sama. Sehingga semakin banyak yang ikut akan semakin kecil. Nah, ini juga fenomena yang terjadi ketika ojol atau ojek online mulai berkembang di Indonesia. Banyak yang ikut-ikutan, bahkan dalam saya pernah baca berita bahwa orang-orang bahkan yang lulusan S1 ikut-ikutan mau jadi Gojek gitu ya. Bukan berarti Gojek ini nggak mulia, bukan, tapi dalam arti begini, ketika ada informasi berita bahwa ojek ini sangat menjanjikan, itu ketika pemainnya sedikit. Tapi ketika pemainnya banyak, maka kita harus siap berhati-hati, kita harus siap menghadapi persaingan itu sendiri. Dan kita harus melakukan inovasi ketika sesuatu yang buruk terjadi pada tempat yang kita sedang ibaratnya mengais rezeki di situ. Dan itulah bisnis online perlu dipahami secara baik. Nah, bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring, interaktif, dan secara elektronik, ini menurut Kotler adalah merupakan definisi dari bisnis online. Philip Kotler atau tokoh pemasaran dunia itu menyatakan bahwa yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif secara elektronik. Dan akhirnya kita bisa lihat hari ini bahwa bisnis yang dilakukan secara interaktif, kemudian secara elektronik, menggunakan sistem yang bagus, akan membuat pembeli kemudian akhirnya mau membeli produk itu secara baik. Kalau teman-teman pernah aktif berjualan online di tahun 2010 awal 2011, itu masih sangat populer dengan namanya COD atau cash on delivery. Nah, hari ini orang bersedia mentransfer dan yakin barangnya akan datang ketika dia membelinya misalnya di marketplace, di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Kenapa? Karena sistemnya sudah semakin bagus. Nah, jadi ketika COD itu masih banyak seperti tahun 2010-2011 itu dikarenakan karena sistemnya belum bagus. Banyak orang yang sudah transfer kemudian barangnya tidak kunjung datang atau barangnya tidak sesuai ekspektasi. Di Indonesia sendiri ada Lazada, ada Tokopedia yang pertama kali memulainya, dan itu contoh penting bagaimana sistem komputer daring kemudian secara interaktif dan secara elektronik dikombinasikan secara baik sehingga bisnis online itu bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, ini keunggulan dari adanya bisnis online itu sendiri. Bisnis online itu sendiri bisa dikatakan keunggulannya yang paling penting adalah yang pertama, bisnis online itu berjalan lebih fleksibel. Jadi fleksibilitas yang tinggi inilah yang menyebabkan bisnis online itu sangat menarik. Kita bisa menjual barang tanpa kita mempunyai stoknya. Itu terjadi di era sekarang. Jadi ada orang yang tidak punya stok barang tapi juga bisa menjual barang. Ada yang bahkan tidak tahu barangnya ada di mana tapi dia bisa jual barang. Kemudian bisa lebih efektif dan 24 jam. Yang kedua yang penting juga, ketika bisnis online belum berjaya seperti sekarang, banyak orang yang membuka usaha pagi
jam 3 dia udah siap-siap dan sebagainya, jam 7 buka toko, jam 9 sudah mulai melayani, kemudian jam 8 malam dia tutup. Nah, ini model bisnis atau bisnis luring luar jaringan yang banyak populer pada saat itu. Tapi kalau sekarang kita promosi pagi hari, kita bisa promosi siang kalau lagi pengen mengerjakan hal yang lain, kemudian kita bisa diamkan, bisa kita tunda gitu, bisa kita biarkan iklan itu, dan terus iklan itu bisa ada selama 24 jam, selama 1 hari, 30 hari, dan 1 tahun. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya, bahwa ketika kita pasang, maka di bisnis online itu akan bekerja walaupun kita sendiri sedang tidur. Selanjutnya adalah bisnis online itu tanpa jarak, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengerjakan bisnis online, pada dasarnya kita terlepas dari namanya border. Barang dari Cina dengan sangat mudah masuk ke Indonesia, dengan sangat mudah masuk ke Amerika, sangat mudah masuk ke beberapa negara karena bisnis online. Yang dulunya kita berpikir bahwa produk-produk dari Cina mungkin kualitasnya A, B, C dan sebagainya kurang high quality, tapi sekarang orang ternyata lebih banyak yang lebih menyukai barang yang kualitasnya biasa saja, yang penting harganya sangat terjangkau, dan itu bisa disediakan oleh negara Tiongkok sekarang. Nah, jadi inilah sebuah kondisi yang harus kita terima. Kita bisa berproduksi dan kita bisa menjualnya ke siapa saja tanpa ada jarak. Mulai dari teman kita yang paling dekat sampai orang yang paling kita tidak kenal. Nah, ini dia dasar bisnis online adalah 4P. Nah, kita mulai diskusikan di sini. Jadi 4P itu adalah product, price, promotion, dan place. Ini sudah kita sering dengar. Ya. Jadi product, promotion, price, promotion, dan place. Nah, ini produk. Ini belum diganti. Produk itu adalah sesuatu yang kita jual hari ini. Nah, ketika kita berbicara tentang bisnis online, produk adalah hal yang paling utama dan penting ketika kita mau memasarkan sebuah produk. Nah, jadi ketika produk itu kita tawarkan, maka kita harus memikirkan siapa yang akan membeli produk tersebut. Kita harus memikirkan bentuknya seperti apa, kita harus memikirkan kemasannya seperti apa, dan sebagainya, supaya orang tidak kecewa dengan produk kita, atau orang mau membeli produk kita, atau orang mau sekedar melihat produk kita. Dan ini adalah perbedaan dengan bisnis online dengan produk ketika masih offline. Kalau offline itu ya barangnya ini, saya harus beli atau saya mencurahkan waktu dan tenaga saya untuk mencari lagi. Nah, kalau mau kita bicara simpel, maka ya saya harus beli produk yang saya temui pada saat itu, dan kadang-kadang harganya pun kemudian akhirnya ya sedikit mahal dan sebagainya. Tapi kalau di bisnis online, produk itu dilihat dari bagaimana dia dikemas, bagaimana dia difoto, bagaimana dia ditampilkan. Nah, produk secara bisnis online, maka orang tidak melihatnya secara langsung, dan orang bisa dengan sangat cepat berpindah dari satu toko ke toko lain, karena ya tadi dia bisa searching di Google, dia bisa cari di Tokopedia, dia bisa searching di Lazada, dia bisa cari di mana saja. Dan dari situlah kita harus mengkreasikan produk kita secara sebaik-baiknya, sehingga semenarik mungkin, sehingga orang mau beli dari kita. Nah, makanya produk itu harus punya testimoni yang bagus. Produk itu harus punya rekam foto yang menarik, foto yang menarik tadi ya, 3 dimensi dan sebagainya. Yang kedua, price. Nah, pahami karakteristik harga pada setiap jenjang bisnis online yang ada. Jadi price itu atau harga, ketika kita memasarkan di offline, maka harga 20.000 kita jual 20.000. Tapi ketika kita bicara bisnis online, hal itu tidak bisa melulu digunakan. Misalnya bisa jadi di harga 20.000 kita bisa jual 100.000 dan orang mau beli. Ya, murah itu belum tentu laku, mahal itu juga belum tentu sedikit yang beli, belum tentu. Jadi kita harus bisa memprediksi pasar, dan kita harus bisa menetapkan harga. Ketika kita bisa di medsos, berapa harga yang cocok, berapa harga yang bisa kita tawarkan. Ketika di e-commerce misalnya, berapa harga yang bisa kita jual. Nah, dan ketika di marketplace, misalnya sekarang marketplace itu kan persaingannya luar biasa, harga ya, yang paling murah, yang paling orang searching yang paling murah, yang paling murah, dan yang paling murah. Nah, maka harga yang harus kita tetapkan seperti apa gitu.
Dan ini adalah 3 penetapan harga yang harus kita pikirkan secara matang. Lalu promosi. Promosi di dunia bisnis online sangat spesifik, tertargeting dan masif. Namun, salah mengambil strateginya hasilnya adalah zonk. Jadi memang dulu kalau orang mau beriklan itu harus ke TV, bayar mahal. Pasang di media cetak iklan 20 juta, 50 juta untuk iklan sekali tayang di media cetak. Terus kemudian juga dia bisa pasang baliho, banner, spanduk. Pasang spanduk baru pasang, besoknya dicopot dan sebagainya. Itu promosi di offline. Tapi di online kita bisa memasar target secara spesifik, targeting dan masif. Sebagai contoh, ada orang beriklan di Facebook Ads, beriklan di Facebook Ads, maka dia bisa beriklan ke usia berapa, hobinya apa, kemudian tinggalnya di mana, penghasilannya berapa, dan kesukaannya apa. Jadi sangat-sangat bisa ditarget secara sangat spesifik. Nah, itu adalah promosi di bisnis online. Kemudian bisa ditargeting dan bisa diserang secara masif, tergantung biaya yang kita keluarkan, dan bisa berbulan-bulan kita berikan. Nah, namun kalau salah mengambil strategi, hasilnya juga akan zonk. Misalnya udah iklan banyak-banyak tuh, tapi pembelinya nggak datang ya gitu. Ini sebagai contoh, ada orang yang bisnis dia asuransi, dia beriklan, dia bayar mahal di Facebook Ads dan sebagainya, tapi nggak ada yang beli asuransinya dia gitu, sehingga dia kemudian kecewa dan akhirnya ragu-ragu, ini kayaknya nggak menarik nih usaha asuransi, padahal usaha asuransi itu masih menarik gitu. Dan ternyata salahnya dia adalah dia tidak belajar dengan namanya disebut customer journey atau pengalaman konsumen itu seperti apa. Jadi orang membeli asuransi itu nggak langsung ditawarin harganya segini kemudian dia akan bayar, tidak, tapi dia harus dicari dulu alasannya kenapa dia harus beli asuransi. Misalnya anaknya masih kecil, kalau misalnya 20 tahun lagi kondisi Anda belum tentu sehat dan sebagainya, Anda harus asuransi supaya anak Anda nanti ketika umur Anda 20 tahun anak Anda bisa taruh di universitas terbaik dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada langkah-langkah step by step, ada hal yang berbeda di setiap produk di dalam bisnis online itu sendiri. Dan selanjutnya adalah place. Place ini bukan berarti kalau di era sebelum 2000-an, maka place itu adalah tempatnya di mana orang lalu lalang paling banyak. Disitulah potensi bisnis yang bisa dikembangkan dengan sangat besar. Tapi pada saat ini semua itu sudah berbeda. Bisnis itu, tempat itu bisa jadi di toko online, misalnya Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, atau dia bisa pasang di Lazada, atau dia jual misalnya di Instagram, dia bisa promosi di Twitter, dia bisa pasang di Facebook, dan sebagainya. Jadi tempat ini sudah berlaku virtual untuk bisnis online. Dan kita sebagai yang mempelajari tentang bisnis online, maka keempat hal ini adalah satu hal yang sangat penting. Itu saja share dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini materi pertama dari bisnis online. Jangan lupa untuk terus mengikuti update-an di YouTube terkait dengan bisnis online. Dan terutama hari ini saya mau memasang sejarah bahwa hari ini di dunia sedang terjadi virus corona yang menyebabkan banyak orang yang akhirnya pekerjaannya terganggu, penghasilannya kemudian akhirnya berkurang dan sebagainya. Maka bisnis online ini bisa jadi alternatif ketika kita mau sungguh-sungguh untuk belajar. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.